Ya, kembali bersama kami, pegiat media sosial Eko Kuntadi mengunggah potongan video Ustazah Imas Fatimus Zahara dengan memberikan keterangan atau caption ungkapan bernada kasar. Tidak berapa lama kemudian unggahan tersebut menjadi viral. Unggahan Eko dengan bubuhan kata-kata kasar di dalam video Ning Imas, sapaan akrab Ustazah Imas, membuat Nahdilin marah. Kecaman terhadap Eko Kuntadi ini pun bermunculan. Tidak hanya mengecam Eko, desakan untuk mundur dari Ketua Relawan Ganjaris pun bermunculan. Eko yang datang ke Pondok Pesantren Lirboyo untuk meminta maaf pun mundur dari jabatannya di Relawan Ganjaris. Ya, unggahan pegiat media sosial Eko Kuntadi memantik emosi Nahdilin. Tidak hanya meminta maaf, Eko pun didesak untuk mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Ganjaris. Bagaimana Nahdilin merespon permintaan maaf Eko Kuntadi? Kita sudah bersama Bendahara Pimpinan Wilayah GP Ansor Jawa Timur, Muhammad Fawaid. Assalamualaikum, Gus Fawaid. Waalaikumsalam, Mas. Apa kabar, Gus? Alhamdulillah. Sehat ya. Baik, Gus, terima kasih sudah mau bergabung bersama kami di MNC News Now. Kita tahu dinamikanya sudah berkembang, ada permintaan maaf seperti itu. Bagaimana Anda menanggapi ini? Ya, jadi memang sebetulnya itu berangkat dari kekagetan kami ya. Di mana salah satu cendekiawan kami yang kita hormati di Jawa Timur, karena beliau juga putri kiai besar di Jawa Timur, dan secara keilmuan beliau juga sangat mumpuni, Neng Imas, di mana ketika beliau membahas soal kajian-kajian keagamaan, tiba-tiba muncul komentar yang menurut kami sangat tidak layak, sangat tidak pantas, apalagi kayak kita lihat ini kan sepertinya hanya kepingin terkenal saja, kepingin cari sensasi saja, tapi melukai kami warga Nahdien di Jawa Timur, Mas. Dan kemudian pakai kata-kata yang menurut kami tidak pantas. Kajian-kajian ilmiah ini sebetulnya kalau tidak setuju, harusnya dia juga sampaikan dengan kajian-kajian. Karena bagi kami di pesantren, perbedaan itu sebuah hal yang biasa dalam kajian-kajian, tapi harus disampaikan juga dengan kajian ilmiah juga. Tidak dengan kata-kata yang kotor, tidak dengan kata-kata yang tidak pantas, apalagi ustadzah kami ini, Ning kami ini adalah seorang perempuan. Mau nggak dia ibunya juga dikatakan begitu sama orang lain? Tentu tidak mau. Nah, itu yang membuat kami tersinggung. Begitu, Mas. Ini edukasi kita berulang-ulang ya, bahwa Gus ya, mulutmu harimaumu, unggahanmu harimaumu. Jadi etika, attitude ini harus ditekankan. Kritik boleh ya Gus, asal tadi disampaikan dengan bahasa yang santun. Kurang lebih seperti itu. Ya, betul. Jadi setiap kami di pesantren itu kajian-kajian perbedaan pandangan di dalam kajian itu hal wajar, Mas. Bahkan kita bahasanya ya sempat dalam tanda kutip berantem di dalam membahas sebuah kajian itu hal yang biasa, tapi disampaikan dalam forum kajian, disampaikan dengan santun, tidak menghina, apalagi apa yang disampaikan oleh Mas Eko ini kesannya kan hanya cari popularitas dengan mengorbankan orang lain, dengan mengatai orang lain, bahkan beliau seorang perempuan loh. Seorang perempuan kok dikatakan sampai bahasa selangkangan itu bahasa apaan? Maka kami di PW Ansor Jawa Timur kemarin secara tegas minta beliau untuk minta maaf, bukan cuma kepada Neng Imas, tetapi juga kepada seluruh warga Nahdien di seluruh Indonesia dengan kata-kata yang tidak baik seperti itu. Kalau bagian yang kita lihat kembali yang postingan Mas Eko yang agak membuat teman-teman merasa tersinggung, ada bagian caption itu ya Gus ya, ada kata-kata yang kurang layak dan juga apakah bagi Gus dan juga teman-teman di NU sendiri, apakah ini cukup sensitif kalimat-kalimat yang disebutkan di caption itu? Ya, jadi apa yang disampaikan beliau itu kan sepertinya kan sangat jorok ya. Sesama laki-laki saja sudah jorok. Apalagi itu disampaikan kepada seorang perempuan. Bayangkan kalau ibu kita yang dikatakan begitu, atau istri kita yang dikatakan begitu, atau saudari kita yang dikatakan begitu, pasti kita akan tersinggung. Nah, begitu pula kami, ketika Ning kami ini, Bunyai kami ini membahas hal-hal yang berkaitan dengan ajaran-ajaran agama, tiba-tiba ditimpali dengan kata-kata yang jorok, kepada laki-laki aja jorok, apalagi kepada perempuan. Coba bayangkan kalau ibunya, ibu kita, orang tua kita, saudari kita, maka kami betul-betul kaget dan tentu ini tidak bisa kami terima. Nah, maka kami mendesak supaya yang bersangkutan itu minta maaf, bukan cuma kepada
Ning Imas saja, tetapi kepada seluruh warga Nahdliyin. Bukan berarti kami ini mau bentar-bentar galak, penistaan dan lain sebagainya, bukan. Tapi kan bisa kita cerna secara bersama. Apa yang disampaikan itu sangat tidak layak, apalagi disampaikan kepada seorang ustadzah yang dia bukan cuma ahli agama, dia juga seorang perempuan. Tentu ini menurut kami sangat melecehkan seorang perempuan. Begitu, Mas. Baik, Gus. Sekarang sudah Mas Eko, kalau saya baca dari beberapa media sudah minta maaf dan mundur dari Ganjaris seperti itu dan berencana ingin ke sana untuk minta maaf langsung. Apakah ini dapat diterima atau ada hal lain yang masih memberatkan untuk teman-teman di sana merasa tadi bahwa permintaan maaf apakah cukup seperti itu? Saya pikir ini kalau urusan maaf-maafkan ini kita pasti maafkan. Pastilah, pasti maafkan. Tapi yang paling kita beratkan ini kan khawatir hal-hal seperti ini diulangi lagi di kemudian hari, dicontoh. Apalagi sekarang tahu bahwa dunia sosial itu sudah merambah bukan cuma kepada orang dewasa, tetapi juga kepada anak-anak yang masih di bawah umur juga bisa mengakses itu. Maka saya pikir permintaan maaf jelas yang disampaikan oleh Neng Imas bahwa permintaan maaf bukan cuma kepada Neng Imas, karena yang kita permasalahkan ini kan bukan cuma kepada pribadi, tetapi ini mengajari kita menghormati seorang ustazah, menghormati sepemuka agama, apapun agamanya, menghormati seorang perempuan, dan itu harus tersampaikan juga permintaan maaf dan harus disampaikan juga di media sosial supaya tidak terjadi lagi di kemudian hari. Dan ini mungkin jadi yang terakhir ya, karena PR besar bagi kita bahwa bangsa ini harus disembuhkan dari hal-hal yang seperti itu. Ya, tentunya perilaku bertutur ya, kata di sosial media. Karena kita bicara sosial media ya, Gus ya. Banyak orang lupa bahwa etika di kehidupan nyata harusnya juga dibawa ketika kita berseluncur di media sosial, memberikan komen, memberikan tanggapan ya, Gus ya. Ya, betul Mas. Jadi jangan sampai ketika hanya memikirkan untuk populer, untuk terkenal sesaat, tapi justru menyakiti orang lain, menyakiti banyak orang, bahkan menyakiti salah satu umat beragama. Begitu Mas. Dan ini pelajaran bahwa harus lebih cepat di sini daripada jari ya, Gus ya. Ya, sekali lagi kalau urusan popularitas, kami tidak ngurusi urusan politiknya ya. Yang jelas apa yang dilakukan itu bagi kami sangat menyakitkan, apalagi beliau seorang perempuan, seorang ustazah, dan itu sangat tidak pantas dan mudah-mudahan tidak diulangi lagi. Silakan Gus, silakan. Kalau memang tidak minta maaf ya kita sudah kasih waktu kepada yang bersangkutan. Kalau tidak minta maaf, baik kepada Neng Imas maupun kepada masyarakat secara umum, khususnya kaum hawa, kita akan ambil langkah-langkah hukum. Dan bukan berarti kami ini sok keras atau sok apa, enggak. Supaya hal-hal begini tidak terjadi lagi di kemudian hari. Ini bisa saja menimpa saudara kita, saudari kita, ibu kita, istri kita, dan lain sebagainya. Begitu Mas. Apakah dengan kata lain dari pernyataan Gus tadi, bahwa ada kemungkinan ini akan dibawa ke ranah hukum? Seperti itu? Jika yang bersangkutan tidak melakukan klarifikasi dan permintaan maaf kepada pribadi maupun pribadi Neng Imas maupun kepada Nahdliyin secara umum, kami tidak bisa mencegah kader-kader kami untuk melakukan pelaporan yang diatur secara konstitusional kita, yaitu adalah melakukan pelaporan secara hukum. Kami pasti tidak akan melakukan kekerasan karena kami ini bukan tipe organisasi yang ngomong masalah kekerasan, kita nggak mungkin lah. Tapi kalau ranah hukum sangat mungkin kalau yang bersangkutan tidak memberikan petunjuk atau tidak menunjukkan penyesalan, baik permintaan maaf kepada Neng Imas maupun kepada Nahdliyin secara umum. Gus, kalau sikap Neng Imas sendiri, saya baca juga bahwa beliau ya memaafkan, tapi tadi harusnya minta maafnya lebih besar lagi kepada umat dan agama yang dinodai ini. Respon Neng Imas sendiri yang terbaru apa Gus ketika ya ada permintaan maaf seperti itu? Ada hal yang disampaikan Neng Imas mungkin melalui Gus? Saya yakin beliau ini kan seorang ustadzah. Urusan pasti beliau sangat legowo sekali. Jadi urusan kepribadinya pasti menjadi hal yang kecil. Tapi yang menjadi masalah kami ini kan sebetulnya beliau ini sedang membahas terkait masalah ajaran-ajaran agama. Beliau juga seorang perempuan. Tiba-tiba dibalas dengan bahasa-bahasa yang sangat kotor dan sangat tidak mencerminkan bahwa kita warga Indonesia yang sangat Pancasilais ya. Bahwa kita mengagung-agungkan beberapa pihak emansipasi perempuan dan lain sebagainya. Tapi tiba-tiba karena kepingin ketenaran semata, mereka langsung berbuat hal-hal yang saya pikir ini sangat berbahaya apabila ditiru oleh kalangan-kalangan pemuda yang belum cukup umur. Iya, karena jangan demi viral, demi likes dan view yang banyak kita mengorbankan
value kita ya, Gus ya, sebagai manusia, sebagai Muslim. Baik, Gus, saya dengar juga Mas Eko ini rencananya ya, boleh diklarifikasi juga, apakah benar mau berkunjung ke Lirboyo sore ini? Ada kabar seperti itu, Gus? Ya, saya dengar ada kabar seperti itu. Tapi sekali lagi yang kita permasalahkan bukan cuma kepada pribadi ya, tapi ini kepada halayak secara umum. Sehingga harapan kami, selain memang kita hargai kalau memang beliau ingin soan, ingin ke Lirboyo, tapi yang paling penting juga beliau harus memberikan permintaan maaf, mohon maaf kepada umum dan memberikan betul-betul penyesalan yang sungguh-sungguh sehingga ini tidak bisa ditiru oleh kalangan yang lain, termasuk para pemuda yang belum cukup umur. Gus, satu terakhir mungkin singkat saja. Kita tahu Eko adalah ketua Ganjaris, seperti itu. Saya dengar hubungan Pak Ganjar dengan teman-teman Ansor di Jawa Timur juga sangat baik. Apakah ini mempengaruhi hubungan dua belah pihak atau Gus punya tanggapan sendiri terkait ini? Kalau dengan urusan politik sebetulnya kita nggak mau terlibat terlalu jauh ya, tidak mau bahas terlalu jauh. Tapi yang jelas kalau dengan Pak Ganjar atau dengan siapa kita ya akan baik-baik saja. Tapi kalau dengan Mas Eko kita tidak akan baik sebelum dia meminta maaf dan memberikan pernyataan penyesalan kepada publik. Karena itu menyangkut ideologi dan menyangkut keyakinan dan menyangkut seorang perempuan, Mas. Baik. Terima kasih Bendahara Pimpinan Wilayah GB Ansor Jawa Timur Gus Pawait. Salam sehat, insya Allah ketemu lagi dalam obrolan lainnya. Terima kasih, Gus. Terima kasih, Man. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami jeda terlebih dahulu, tetap di MNC News Now.